Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahli sadri wa yarsili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah masalah pendidikan untuk anak. Sebagaimana firman Allah, wala taqtulu salatakum kasyata imlak nahnu narju kuhum wa iyakum ina qatlahum kana qit'an kabiro. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut melarat. Jadi kamilah yang akan memberikan rezeki. Jadi Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Jadi konsep pendidikan Islam adalah mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan. Dalam satu komponen dalam pendidikan Islam adalah pendidikan tentang akhlak nur kalimah. Dan orang tua mempunyai peran terpenting di dalam untuk mendidik anak. Jadi bukan kita menyerahkan kepada orang lain. Jadi karena apa? Seperti pendidikan orang tua. Sekarang ibunya bekerja, bapaknya bekerja, kemudian anak kita serahkan kepada orang lain atau kepada pembantu atau kepada ibu bapak kita, itu kejiwaannya kurang bagus. Karena apa? Karena anak butuh bahasa ibu. Karena anak apa? Karena anak adalah suatu amanat yang diberikan Allah SWT untuk mendidiknya dan untuk memberikan rezekinya Allah karena lantaran. Jadi anak itu punya rezeki sendiri, itu dilantarkan kepada kita. Nah, kita diberikan amanat oleh Allah SWT. Kita harus mendidikkan dengan sepenuh hati. Karena apa? Orang tua adalah madrasah bagi anak-anak. Orang tua adalah sekolah bagi anak-anak. Jadi faktor kejiwaan anak adalah mencontoh faktor kejiwaan orang tua. Hendaknya orang tua mendidik anak harus memenuhi dengan syarat-syarat agama Islam. Seperti anak dididik masalah dasar, memahamkan ketauhidan. Jadi orang tua itu sebaiknya untuk mendidik anak, saya terangkan ini anak. Bukan anak dewasa, tapi anak yang masih kecil. Jadi, orang tua sebagusnya dan sebaiknya banyak sedekah dan banyak sekali berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan supaya anak kita diberikan anak yang cepat pintar, cepat pandai, cepat hafal dalam pelajaran-pelajaran yang guru berikan atau hafalan-hafalan seperti ustadz yang diberikan. Itulah doa orang tua. Dan orang tua sendiri hindarilah makanan-makanan haram seperti judi, korupsi, dan mencuri. Karena apa? Karena itu mempengaruhi jiwa dan psikologi anak.
kita sebagai orang tua itu harus wajib membereskan hubungan kepada orang tua kita dulu. Sebelum kita mendidik anak kita. Kenapa? Anak kita kadangkala sulit. Kita tidak boleh emosi. Kita tidak boleh gregeten atau bahasanya sumpek. Kita harus membereskan dulu hubungan kita kepada orang tua kita dulu. Atau nenek si anak kita. Kita memberikan apa yang terbaik supaya bapak ibu kita itu menjadi senang. Bapak ibu kita beri ridho kepada kita. Jadi kita bisa memahamkan nanti kepada anak-anak kita. Itu adalah ilmunya. Jadi ilmunya kita harus memperbaiki dulu hubungan kita kepada orang tua kita dahulu. Supaya apa? Karena nanti ini ada hubungan, punya setrumnya. Ada setrum untuk anak kita. Kalau kita memutuskan hubungan kita kepada orang tua kita, itu mustahil kita untuk mendidik anak itu bisa menjadi benar. Meskipun kita sampai mengajari sampai stres, itu jarang anak kita itu nyantol, bahasa Jawa itu nyantol atau melekat dalam pikirannya untuk menghafalkan sesuatu atau untuk menerima pelajaran-pelajaran dari gurunya. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita dulu, supaya orang kita dulu senang dan ridho. Sebagai anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terangkan lagi adalah ibu yang penting. Ibu adalah sebagai madrasah, ibu adalah sebagai sekolah dasar bagi anak-anak. Jangan diserahkan anak kita kepada orang lain atau pada pembantu kita sepenuhnya. Karena apa? Faktor psikologis pendidikan, amit, nun sewu lagi, minta maaf sebesar-besarnya. Bila pendidikan itu belum tentu si yang mendidik anak kita itu sesuai dengan pendidikan kita, karakter kita masih belum tentu. Karena anak itu menurut karakter orang yang mendidiknya. Kasihan anak kita kalau didik orang lain. Karena karakter pendidikan akhlakul karimah adalah penting. Jadi kita jangan diserahkan anak-anak kita kepada orang lain untuk mendidiknya. Akhlakul karimah, pendidikan agamanya, pendidikan formalnya. Pendidikan formal penting, sangat penting, karena adalah guru adalah madrasah kedua, guru adalah sekolahan kedua. Yang pertama adalah kita sendiri sebagai sekolahan, kemudian guru di pendidikan formal. Kalau melahirkan generasi yang hebat, jadikan tuh anak yang soleh. Jadi jangan dijadikan anak yang berkecanduan seperti game-game online, seperti kecanduan permainan-permainan game. Nah, karena itulah ilmu itu sangat penting sebagai perantaran sarana untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah adalah orang tua yang memberikan pondasinya. Orang tua adalah yang membangun pondasinya. Jadi bukan yang membangun adalah orang lain. Tanamkan belajar ilmu akhlak seperti watak, murah hati, beramal, tidak sombong, tolong menolong kepada kawan lainnya. Tingkatkan pelajaran yang didahulukan
saya terangkan tadi adalah pelajaran ilmu-ilmu agama, ketauhidan, akhlakul karimah. Jangan mengukur kemampuan anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada waktu zaman dulu, kita jangan begitu, gak perlu. Pada waktu zaman dulu, saya umur sekian begini, itu adalah ukuran kita zaman dulu. Tapi kalau ukuran anak sekarang sudah berbeda. Tidak perlu diucapkan bahasa begitu. Aku dulu seusiamu, aku begini, bisa hafal Al-Quran 2 juz gitu. Kamu harus hafal sekian juz. Tidak perlu. Jadi kita harus memberikan motivasi untuk anak kita sendiri supaya semangat belajar. Sekali lagi, orang tua, kalau lagi emosi jauhkanlah dari anak, karena anak nanti menjadi korban kejiwaannya, jadi korban psikologisnya, jadi bisa minder dan bisa jadi ketakutan. Nanti dikasih pelajaran gak nyantol, dikasih pengertian gak ngerti. Akhirnya anak bisa melarikan dari ajaran orang tua untuk mencari lingkungan baru dari rumah. Karena apa? Rumah sumpek, rumah tidak mengenakan karena banyak pertengkaran. Itulah kejadian mayoritas, kebanyakan. Jadi konflik dalam rumah didengarkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya kurang asik, kurang gembira dalam lingkungan rumahnya, akhirnya dia mencari komunitas sendiri. Komunitas anak-anak lainnya game itu seperti ya game online itu. Nanti akhirnya dampaknya ke situ. Jadi sekali lagi jangan membandingkan anak kita kepada anak kita lainnya. Seperti jangan membandingkan kepada adiknya, jangan membandingkan kepada kakaknya. Itu adikmu pinter, itu kakakmu pinter, itu adikmu disiplin, itu kakakmu disiplin. Tidak boleh mengatakan begitu. Harus kita menyamakan kepada anak-anak kita yang satu dan yang lainnya. Jangan mencintai anak dengan bangganya memberikan syarat-syarat tertentu. Kalau kamu menjadi juara nomor 1, kamu akan saya ajak rekreasi ke mall, saya ajak rekreasi ke puncak, saya ajak rekreasi ke pantai. Jangan begitu. Jadi diberikan motivasi untuk senang dalam agama. Seperti apa? Ya, rekreasi yang bermanfaat, itu yang mengandung ketauhidan, seperti rekreasi atau ke alam. Itulah ciptaan Allah, sangat indah. Ke kebun binatang, itulah binatang ciptaan Allah, sangat bagus. Kemudian rekreasi ke majelis ilmu atau di masjid atau kemana, ke pondok pesantren. Nah itulah, jadi memberikan syarat-syarat. Kalau kamu pinter, ayo kamu saya ajak ke, yang penting mengandung ketauhidan. Banyak rekreasi yang mengandung ketauhidan di situ. Jangan orang tua juga menerangkan, jangan hanya melihat saja. Orang tua juga menerangkan, mendampingi. Itu yang mengandung ketauhidan, bukan yang hura-hura seperti kamu ke mall. Ngomong apa ketauhidannya? Hanya ramai, hanya senang-senang. Betul. Kalau lain dari alam kan kita bisa melihatkan ciptaan Allah dan menyampaikan informasi itu yang benar. Jangan memberikan informasi yang salah kepada anak. Jangan sering berbohong kepada anak.
nanti kalau berbohong kepada anak, kalau ketahuan bohong kita sekali, anak itu akan tidak percaya kepada orang tuanya. Gitu. Jangan menakut-nakuti anak dengan ancaman-ancaman. Kamu nanti kalau ke sana akan ada hantunya. Kalau nanti kamu ke sana ada mak lampirnya. Jangan begitu, jangan punya ancaman-ancaman itu. Nanti anak akan jadi paranoid dan ketakutan untuk melangkah yang positif. Gitu. Jadi jangan ke sana, sana banyak binatang buas yang akan mengganggu kamu. Sebetulnya tidak ada, tapi ancaman-ancaman yang bohong. Jangan, anak itu jangan dikasih ancaman-ancaman yang bohong. Atau kita mendoakan anak dengan keburukan, mengumpat, menyumpah. Jangan sampai. Orang tua adalah doa. Orang tua mengucapkan sesuatu adalah doa. Jangan sampai orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mengumpat dengan bahasa-bahasa kotor kepada anak. Itu adalah doanya orang tua. Jadi sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.